Pertama kita siapin dulu alat dan bahannya. Di sini aku pakai benang poli, yang pertama warna merah dan yang kedua warna karamel. Lalu di sini kita bisa siapkan hakpen. Kalau aku pakai yang ukuran 2,5 mm. Next kalian juga bisa pakai bantuan stitch marker buat nandai. Langsung ke tutorialnya. Di sini kita ambil benang merah dan kita akan buat slip knot. Untuk buat slip knot, pertama kalian bikin lingkaran. Benang yang panjang itu di atas, lalu benang yang panjang lagi masuk dari dalam lingkaran itu, dari dalam keluar seperti ini. Kemudian kalian bisa tarik ke atas dan pegang kedua benangnya itu, tarik ke bawah. Nah, kayak gini. Lalu adjust, kecilin sampai seukuran hakpen kalian, tapi jangan sampai terlalu ketat atau terlalu longgar. Make sure dia masih bisa bergerak di hakpen. Next kita mau bikin 3 chain. Pertama-tama kita buat chainnya itu seperti ini ya. Hakpen dari bawah diambil, kemudian tarik dan masukkan ke lubang. Buat sebanyak 3 kali. Oke, sekarang kita sudah punya 3 chain. Kalau kalian sudah punya 3 chain seperti ini, kita akan masuk ke lubang yang paling bawah atau chain yang pertama. Caranya, pastikan kalian masukkan hakpen ke lubang yang pertama ya. Chain pertama masukkan, kemudian tarik benang, ambil dari bawah dan ambil lagi keluar melewati 2 benang. Ini SC pertama. Sekarang kita bikin lagi di lubang yang sama, ambil benang, kalau sudah 2 seperti ini, ambil dan keluarin dari 2 benang. Oke. Nah, sekarang kita udah punya 2 SC dalam satu lubang. Total ada 3. Sekarang kita perlu putar project kita dan kita akan buat sebanyak increase lagi. Kita akan bikin increase atau 2 SC dalam satu lubang. Ya, ini SC pertama. Di lubang yang sama kita bikin SC lagi yang kedua. Oke. Terus kita bikin 1 SC ya di tengah. Next kita akan bikin increase lagi atau 2 SC dalam satu lubang. Ya, ini SC pertama. Kemudian dalam lubang yang sama bikin SC kedua. Sekarang kita udah punya total ada 5 stitch. Oke. Nah, kalau sudah 5 seperti ini, kita akan ke round berikutnya. Jangan lupa putar project kalian dan kita mau bikin increase lagi di ujung ya. Increase yaitu SC 2 SC dalam satu lubang. SC pertama sudah dan ini SC kedua. Kemudian bikin SC sebanyak 3 kali. Ini SC pertama. Lalu kita buat SC kedua dan SC ketiga. Diakhiri dengan increase atau 2 SC di lubang yang sama. SC pertama dan buat SC satu lagi di dalam lubang yang sama. Yes, ini adalah increase. Sekarang kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi kita sudah punya 7 stitch. Kalau kalian sudah punya 7, kita akan ke next round ya. Round berikutnya jangan lupa putar project kalian. Dan untuk round berikutnya juga sama, kita akan melakukan increase di awal, kemudian SC di tengah-tengah, dan terakhir kita buat increase lagi.
Yes, kita udah bikin increase di ujung. Sekarang kita akan hitung. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kalian udah punya 9 stitches, kita akan ke round berikutnya. Tapi kali ini kita nggak perlu melakukan increase, tapi kita akan SC di semua stitchesnya. Jadi kita akan melakukan 9 SC ya. Jadi satu lubang 1 SC. Oke, sekarang kita sudah punya 9 stitches. Sekarang kita mau memutari jamur ini supaya ujung-ujungnya itu rata. Kita akan bikin SC sekelilingnya. Caranya kalian tinggal masukkan aja ke lubang yang di pinggir-pinggir dan buat SC. Dan untuk di tengah, kalian perlu bikin increase atau 2 SC dalam satu lubang. Dan selebihnya cukup 1 SC sampai ujung bawah. Dan untuk benang sisa ini, aku biasanya ikutkan mereka ketika aku merajut. Jadi nanti di akhir aku nggak perlu ngerapihin mereka lagi. Caranya kalian tinggal tempelin aja pada saat kalian ngerajut. Seperti ini. Kalau sudah di ujung, kita akan buat slip stitch ya. Caranya masukkan ke dalam chain pertama, kemudian ambil dan benang yang depan masukkan ke yang belakang. Oke, jangan lupa dikunci. Cara kuncinya kalian cukup bikin chain 1 dan tarik panjang, lalu gunting. Sekarang kita mau rapikan sisa benangnya. Kalian cukup siapkan jarum dengan lubang yang cukup besar dan masukkan benangnya. Dan caranya kita tinggal selipkan aja jarum ini ke bagian belakang jamur di sela-sela setiap benang. Dan kita bisa gunting sisa benangnya. Karena ini tadi kita udah selipkan, jadi kita bisa gunting tanpa perlu menyelipkan pakai jarum. Next, sekarang kita bikin bagian batang jamur. Pertama kalian siapkan benang warna karamel, coklat, atau apapun, terserah kalian. Bikin slip knot lagi, sama seperti jamur yang tadi. Lalu kita akan buat chain sebanyak 7. Next, kita akan buat slip stitch, masuk ke lubang kedua dari hakpen, kemudian ambil benang, dan masukkan benang yang posisinya depan ke belakang seperti ini. Next, kita akan buat SC sebanyak 3 kali. Masing-masing lubang diisi dengan 1 SC. Next, buat HDC atau half double crochet. Caranya kalian kaitkan benang lalu masuk ke dalam lubang dan keluarin dari ketiga benang. Dan pada lubang terakhir kita akan isi 5 HDC di dalam satu lubang.
maka dia akan memutar posisinya. Kalau kalian sudah buat 5 HDC dalam satu lubang, maka kita akan membuat HDC lagi di lubang setelahnya. Lalu buat 3 SC, satu lubang diisi 1 SC. Dan sisa satu terakhir kita buat slip stitch. Jangan lupa dikunci dengan chain 1, tarik panjang, lalu gunting. Untuk merapikan sisa benang, karena di sini benangnya terlalu pendek, jadi aku mau bagi tips buat ngerapihin benang. Caranya kalian tinggal masukkan aja jarumnya ke sela-sela benang, lalu kalian bisa masukkan dalam kondisi benangnya itu sudah tertancap. Nanti kalian tinggal tarik seperti itu, dan ini bisa kalian gunting. Next, untuk buat motif putih-putih di jamurnya, di sini kita bisa pakai benang warna putih. Di sini juga aku pakai benang dari poli. Masukkan ke jarum dan ambil jamur kalian. Di sini aku mau mulai dari bawah tengah karena nanti kita akan berakhir ke situ juga. Tarik dari dalam keluar dan bikin motif garis lurus mengarah ke bagian atas. Untuk motif ini kalian bisa acak bebas mau nempatin motif putihnya di mana aja. Tapi kalau aku personally lebih suka yang berjarak kayak gini, jadi nggak terlalu rapet dan nggak terlalu renggang. Terutama kalau misalnya kalian punya lubang-lubang rajutan yang kurang rapi, itu kalian bisa masukkan benang putih ini jadikan sebagai motif. Kalau kalian merasa motif putihnya sudah cukup, kalian boleh selipkan benang putih ini di bagian belakang ke awal yang tadi, lalu kita bisa ikat dengan benang yang di awal. Ikatnya bisa kencang aja 2-3 kali, lalu kalian bisa gunting. Untuk motif di belakang memang nggak rapi, tapi nggak apa-apa banget karena nanti akan tertutup juga. Sekarang kita akan siapkan hair clip. Terserah kalian mau pakai hair clip apa. Kalau di sini aku pakai penjepit besi warna silver, dan kita akan lem di bagian bawah penjepitnya dan menempelkan batang jamur di bagian tersebut. Next, sekarang kita akan lem di bagian batangnya dan juga penjepitnya untuk menempelkan kepala jamur ke bagian itu. Dan akhirnya jepit rambut jamur kalian sudah selesai. Bisa jadi kado buat anak, keponakan, teman, atau bahkan dijual. Like dan share video ini kalau bermanfaat, dan subscribe untuk tips lainnya.